Pada tahun 1848, Dr. D.T. Price membawa 4 benih kelapa sawit Elaeis guineensis dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus botanicus, Amsterdam, Belanda, untuk ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai koleksi tumbuhan. Benih-benih ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video utamanya, dukung channel Baron ini supaya berkembang ya. Dan gimana caranya? Cukup dengan cara di subscribe, like, komen, serta share di video saya, biar anda semua tidak akan ketinggalan dengan video saya selanjutnya ya. Semakin anda subscribe, anda tidak akan mengecewakan Anda, biar Anda tahu tentang sisi banyak tentang saya, dan saya akan memberikan manfaat yang lebih buat penonton-penonton semua. Semoga saja begitu ya. Pokoknya pada intinya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share, dan tetap semangat. Tahun 1848, Dr. D.T. Price membawa 4 benih kelapa sawit Elaeis guineensis dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus botanicus, Amsterdam, Belanda, untuk ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai koleksi tumbuhan. Benih-benih ini berhasil tumbuh subur dan menjadi cikal bakal perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Awalnya, kelapa sawit hanya ditanam sebagai tanaman hias di berbagai daerah, termasuk di perkebunan tembakau Deli, Sumatera Utara. Namun, pada tahun 1878, Deli Maatjapej mulai membudidayakan kelapa sawit di Deli, Sumatera Utara, sebagai langkah awal menuju perkebunan komersial. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1911 ketika investor Belgia dan Jerman mendirikan perkebunan kelapa sawit komersial pertama di Pulau Raja, Asahan, Sungai Liput, Aceh, dan Tanah Hitam Ulu, Sumatera Utara. Keberhasilan ini mendorong investor asing lainnya, termasuk dari Belanda dan Inggris, untuk mengikuti jejak serupa. Pada tahun 1916, terdapat 19 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dan jumlah ini meningkat menjadi 34 perusahaan pada tahun 1922. Pabrik kelapa sawit, PKS, pertama di Indonesia, dibangun di Sungai Liput pada tahun 1908, diikuti oleh PKS di Tanah Hitam Ulu pada tahun 1922. Ekspor minyak sawit pertama tercatat pada tahun 1919 dengan volume 576 ton. Pada tahun 1937, produksi minyak sawit Indonesia mencapai puncaknya, menyumbang 40% dari total produksi dunia, menggeser Nigeria sebagai produsen terbesar sebelumnya. Setelah kemerdekaan, perkembangan perkebunan kelapa sawit sempat terhambat oleh dinamika politik dan ekonomi. Namun, pada tahun 1980-an, melalui program Perkebunan Inti Rakyat, PIR, transmigrasi, dan program kredit pengembangan besar swasta nasional, PBSN, perkebunan kelapa sawit berkembang pesat. Luas perkebunan meningkat dari sekitar 200.000 hektar pada awal 1980-an menjadi 7,2 juta hektar pada tahun 2009. Kini, Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan industri kelapa sawit yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang.